Assalamualaikum Bu Alfi. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah, baik. Mohon maaf mengganggu Bu Alfi. Mohon izin untuk melaksanakan supervisi akademik. Apakah Bu Alfi bersedia? Bersedia. Ini supervisi akademik ini tujuannya untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya di SD kita, Bu. Ada 3 tahapan, nanti ada pra observasi, observasi dan pasca observasi, di mana pasca observasi nanti kita didampingi PP saya yang hadir di SD kita. Percakapan kita yang pertama adalah pra observasi. Saya akan mengajukan pertanyaan Bu Alfi, bisa langsung menjawab terkait supervisi yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah apa yang diharapkan dari percakapan sebelum pelaksanaan observasi ini? Ya, yang saya harapkan adanya percakapan pra-observasi ini agar lebih siap dalam pembelajaran. Jadi percakapan ini bertujuan untuk mempersiapkan pembelajaran gitu ya. Kira-kira Bu Alfi melaksanakan pembelajaran kapan ya? Jumat 25 Oktober 2024. Jadi Jumat depan itu Bu ya. Untuk kelas berapa Bu? Kelas 5. Kelas 5. Mapelnya? Mapelnya IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Untuk tujuan pembelajaran Bu Alfi, namanya? Tujuan pembelajaran saya yang pertama di sini peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk pada jaring-jaring makanan. Seperti itu. Pembelajaran apa yang persiapan apa yang dilakukan dalam pembelajaran besok? Yang saya lakukan persiapan yang pertama itu membuat modul ajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Lalu menyiapkan media pembelajaran yang menarik serta menyiapkan LKPD. Mengapa Bu Alfi untuk memilih mapel ini Bu? Saya memilih mapel IPAS ini karena hasil sumatif tengah semester anak-anak itu dari 12 anak hanya 4 anak yang bisa mencapai KKM, yang 8 anak belum bisa mencapai KKM. Jadi perlu dilakukan perbaikan pembelajaran yang lebih baik lagi supaya bisa mencapai tujuan pembelajaran. Berarti masalahnya ketercapaian dengan KKM itu ya, karena anak masih belum bagaimana mencapai KKM, sehingga Bu Alfi mengangkat apa itu mapel IPAS ini Bu ya. Strategi apa yang digunakan Bu Alfi? Ya, strategi yang saya gunakan ini pembelajaran aktif. Jadi pembelajarannya berpusat kepada peserta didik, guru sebagai fasilitator. Siswa nanti terlibat aktif dalam pembelajaran untuk memecahkan masalah. Jadi model pembelajaran yang saya gunakan ini nanti PBL, pembelajaran berbasis masalah. Oh, berarti kenapa bukan dengan memilih PBL seperti itu? Saya memilih PBL ini menurut saya karena PBL ini sesuai dengan karakteristik anak dan pembelajarannya menyenangkan. Jadi siswa nanti lebih aktif, kreatif, dan juga meningkatkan kemampuan anak untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran. Selain itu ada lagi atau bagaimana metode? Metode yang saya gunakan ini metode berdiferensiasi. Jadi siswa nanti akan berkolaborasi dalam kelompok berdasarkan kebutuhan mereka. Berarti tetap menggunakan berarti juga menggunakan diferensiasi juga Bu ya. Bagaimana mengelompokkan anak-anak sesuai dengan metode diferensiasi itu? Yang pertama pendekatan dan pengamatan pembelajaran anak sehari-hari. Jadi melalui pendekatan, pengamatan nanti bisa tahu mana anak-anak yang pembelajarannya audio, visual, dan kinestetik. Juga saya pastikan dengan wawancara. Jadi nanti saya tanya satu persatu apakah lebih menyenangkan pembelajaran dengan audio atau dengan visual maupun kinestetik seperti itu. Aspek yang mau dikembangkan dalam pembelajaran ini seperti apa? Yang ingin saya kembangkan ini fokus ke pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi membangun karakter gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, serta bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Selain berarti dalam untuk ketercapaian KKM itu menerapkan nilai karakter yang positif seperti itu Bu ya dalam pembelajaran. Bu Alfi, semoga pembelajaran yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan lancar dan memiliki dampak pada murid. Kita akan bertemu pada saat observasi kelas. Adakah hal yang perlu disampaikan Bu? Sudah cukup. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa dalam observasi Jumat depan. Terima kasih Bu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, tolong ketua kelasnya disiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa mulai. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Saya ya tadi sudah izin sakit. Oke, yang lain mohon dijaga kesehatannya dengan istirahat, makan dan minum air putih yang banyak ya, supaya selalu sehat. Makan dan segera minum dan juga bergabung dengan kita kembali. Sebelum belajar sudah disiapkan bukunya? Sudah. Oke, hari ini kita belajar apa? Sudah siap ya? Nah, biar lebih semangat, kita awali belajar ini dengan menyanyikan lagu dulu. Oke, semuanya ikut bernyanyi ya? Ya. Selanjutnya, kalian masih ingat yang kita pelajari IPA minggu lalu tentang apa? Tentang indera manusia, pendengaran, penglihatan. Ingat ya? Untuk sekarang kita belajar. Coba Linda ambilkan apa yang ada di dalam ini. Gambar apa itu?
Tunjukkan ke teman-temanmu. Oke, itu gambar apa? Lantai makanan. Oke, pada minggu lalu kita belajar tentang manusia. Di manusia sekarang kita belajar tentang hewan. Ini gambar tentang hewan. Terima kasih jalan hidup. Ya, hari ini kita akan belajar rantai makanan. Sebelum kita belajar, kira-kira ada yang tahu tentang rantai makanan? Rantai makanan itu apa? Angkat tangan dulu. Oke, Chelsea, apa itu rantai makanan? Oh iya, betul. Ada produsen. Produsen di sini apa? Rumput atau apa lagi? Ya, konsumen satu. Oke. Ada konsumen dua, dan pengurai. Ya, betul sekali. Nah, kira-kira kalau tadi ada konsumen sampai pengurai, rantai makanan itu apa sih artinya? Nah, proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup. Oke, karena Chelsea sudah aktif dan menjawab benar, Bu Alfi kasih hadiah. Nanti yang lain harus lebih aktif, lebih semangat lagi biar dapat dua ya. Oke. Ya, harus berani untuk menyuarakan pendapatnya, walaupun salah ataupun benar. Oke. Ya. Selanjutnya, kenapa sih tujuan kita belajar tentang materi ini untuk apa? Nah, agar mengetahui agar mengetahui rantai makanan. Jadi nanti kita tahu di alam kita itu yang menghasilkan makanan itu apa, terus yang dimakan itu yang konsumen satunya siapa, ya, terus konsumen satunya itu dimakan oleh siapa sampai jadi ke pengurai, ya. Oke. Selanjutnya, biar kalian lebih paham tentang pembelajaran ini, Bu Alfi kasih video. Tolong disimak dengan baik ya, biar paham nanti. Kembali lagi dengan kakak. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang rantai makanan. Oke, pembelajaran kita kali ini adalah tentang pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan waktu antara itu. Komponen rantai makanan yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk yang dapat memberikan makanannya sendiri. Contohnya untuk padi dan lain-lain. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Konsumen menjadi konsumen primer atau konsumen tingkat satu, konsumen sekunder atau konsumen tingkat dua, dan konsumen tersier atau konsumen tingkat tiga. Konsumen primer atau konsumen tingkat satu adalah makhluk hidup yang memperolehnya langsung dari produsen. Umumnya, hewan pada tingkat ini adalah herbivora atau memakan tumbuhan. Yang kedua adalah konsumen sekunder. Konsumen sekunder atau konsumen tingkat dua adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat satu. Umumnya, hewan pada tingkat ini adalah herbivora atau pemakan daging.
Yang ketiga adalah konsumen tertier. Konsumen tertier atau konsumen tidak juga adalah market yang memperoleh makanan dari konsumen tidak juga. Contoh konsumen adalah tikus dan ular. Komponen yang ketiga adalah pengurai atau dedukus. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan memberi dosa yang terdapat dalam tubuh hewan dan hewan yang mati. Contohnya adalah jagung dan bakteri. Adapun contoh rantai makanan adalah seperti itu. Pagi menggunakan energi cahaya dari matahari untuk bersintesis. Proses ini membuat kita menghasilkan makanan yang berbeda. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan disebut produksi. Tikus melakukan hubungan untuk mendapatkan di sini, tikus berperan sebagai konsumen tidak tahu. Ular adalah hewan pemangsa atau predator. Mengapa itu untuk mendapatkan di sini ular berperan sebagai konsumen tidak tahu. Ular adalah hewan pemangsa atau predator. Mengapa ular untuk mendapatkan predator? Di sini ular berperan sebagai konsumen tidak tahu. Ular mati dan menguraikan jamu dan bakteri sehingga menghasilkan nutrisi yang akan digunakan untuk wanita tumbuhan. Jamu dan bakteri berperan seperti itu. Makanan akan dihubungkan antara yang satu dengan makanan yang lain membentuk jaring-jaring makan. Sudah lihat tadi judulnya dari video yang kita tadi ada yang masih bingung? Oke, kalau tidak acuan saya coba dengan soal-soal yang Bu Alfi akan sampaikan kalian. Coba berdiri dulu, kita berdiri ya. Berdiri semuanya. Berdiri hadap ke depan. Coba tangan bisa bergeser benar-benar. Hadap ke depan ya semuanya. Tolong diperhatikan film yang akan disampaikan. Nah, di sini nanti kita akan melakukan gerakan tangan ke atas. Coba tangan ke atas. Tangan ke depan. Tangan ke samping. Ke samping, tangan ke samping, tangan ke bawah. Di game ini kalian butuh konsentrasi. Tolong jangan turuti tangan Bu Alfi, tapi turuti ucapan Bu Alfi. Oke? Bisa? Yang dituruti apanya? Ya, ucapannya. Jangan menirukan gerakannya. Oke? Paham? Bisa diikuti? Ya. Dicoba ya. Tangan ke atas. Tangan ke bawah. Tangan ke samping. Oh ya. Jadi nanti kalian butuh konsentrasi. Nanti yang tidak konsentrasi jadi kalah. Dia menjawab soal dari Bu Alfi. Oke, kita sudah mulai. Ya. Konsentrasi. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke bawah. Oke, tangan ke samping. Tangan ke atas. Oke. Jadi ini konsentrasi. Sekarang kita putar-putarkan tangan ke atas. Stop.
Ayo, tetap kok masih ada yang bergerak. Kalau tetap berarti stop. Oke. Silakan putar-putar kanan. Stop, putar-putarkan tangan. Stop, putar-putarkan tangan lagi, tangan ke atas. Tuh, ada yang salah. Oke, yang salah yang pertama. Dua anak. Oke, satu kalahkan ya. Oke, duduk dulu. Yo, yang lain yang masih semangat, yang lain ikuti dulu lagi ya. Silakan tangannya di atas. Putar-putarkan tangannya ke samping. Risma, oke. Risma sama Iko kasih silakan duduk dulu semuanya, kembali duduk. Dari Iko dulu, silakan ambil soal yang ada di sini. Dibaca yang keras ya, dari teman-temannya mendengarkan. Apa itu komposer? Ya, tadi di video sudah dijelaskan di komposer itu apa? Memperhatikan video atau tidak di komposer adalah ada yang bisa membantu itu. Oke, Afifah dulu. Afifah yang ada tadi. Ya. Pengurai, ya. Di komposer adalah pengurai. Pengurai, apa fungsinya pengurai? Apa? Sekarang dijelaskan bahwa dia tahu. Pengurai ya, memakan sisa-sisa konsumen yang terakhir. Tapi konsumen yang terakhir apa? Dimakan oleh komposer atau pengurai. Soalnya mati lalu dimakan pengurai, akhirnya menjadi jamur dan sudah menjadi nutrisi untuk tumbuhan dan baru. Oke, terima kasih Afifah sudah membantu Iko untuk menjawab. Nah, oke, sekarang kita ke Karisma. Coba Karisma tadi memperhatikan nggak ya videonya? Apa itu produsen? Yang keras namanya. Apa itu produsen? Apa yang produsen benar? Bantu yang jawab. Produsen adalah. Oke, betul jawabannya kan kurang lengkap. Produsen itu rumput boleh, tapi yang lengkap gimana? Produsen itu apa? Ya, rumput betul. Jadi tumbuhan. Produsen itu bisa menghasilkan makanan sendiri apa enggak? Nah, oke, jadi produsen adalah tumbuhan yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Lewat apa? Lewat proses apa menghasilkan makanan? Jadi yang dibutuhkan untuk fotosintesa itu cahaya matahari dan air. Oke, itu nanti. Jadi produsen ini termasuk tumbuhan, rumput, pohon itu bisa mengolah makanan sendiri. Oke, Karisma juga mendapat reward karena sudah fokus menyimak video. Untuk yang belum fokus, tolong diperhatikan lagi ya. Ya, biar bisa. Nah, terus tadi ada produsen bisa menghasilkan makanan sendiri. Dalam rantai makanan juga ada konsumen. Konsumen itu apa? Konsumen itu adalah pemakan, bergantung pada hewan atau tumbuhan lain. Oke, konsumen tingkat satu biasanya itu apa? Tikus termasuk hewan jenisnya herbivora, pemakan tumbuhan. Dia memakan produsen tumbuhan, tikus memakan biji-bijian. Selain tikus apa lagi contohnya? Sapi, ular, belalang ya, belalang betul. Tikus, belalang, terus apalagi ular ya. Kalau konsumen tingkat 2, kalau tingkat 2 itu
Oke, bisa ayam kan makan ulat. Jadi tapi ayam itu termasuk jenis hewan apa? Omnivora makan pemakan biji-bijian, memakan ulat, memakan apapun yang bisa dimakan oleh ayam tersebut. Oke, sudah paham? Kalau konsumen kita tidak misalnya konsumen puncak itu elang itu dia biasanya memakan ulat. Oke, terus kalau elangnya mati nanti dibuang. Ya, akhirnya dia akan memulai menjadi jamur dan menjadi nutrisi untuk tumbuhan yang lain. Dari sini sudah paham? Sudah. Sudah paham ya apa yang dikumpulkan? Dikumpulkan ya. Terus selanjutnya kita akan bekerja kelompok. Kelompoknya sudah kita tentukan sesuai dengan sepakat. Oke, yang pertama kelompok A ketuanya siapa? Silakan ke sini. Kelompok B, kelompok C ke sini ya. Ambil tugasnya. Yuk kelompok A, kelompok B silakan. Oke. Kelompok C. Bentar. Di dalam tugas kalian diperhatikan dulu. Di dalam tugas kalian itu ada amplop, silakan dibuka amplopnya, tugasnya ada di situ. Ya, boleh diprotes? Boleh. Sudah dibaca. Kelompok A tugasnya apa? Buatlah dari makanan itu es halaman oke. Dari mama tadi di video juga sudah dijelaskan. Ya, dari makanan tadi apa? Makanan akhirnya menjadi jadi kalau bisa dipahami tugasnya kelompok tugasnya apa? Tugasnya apa? Kita kenal ya. Nah, silakan ya boleh dilepas dulu tabletnya, terus gambarnya boleh digunting nanti nilai sesuai tugas kalian urutannya apa. Jangan lupa berdiskusi dengan kelompoknya. Sambil berdiskusi tidak ada yang berdiam diri, ada dalam kelompok ini ya. Ini judulnya nanti bisa dibalut video atau kamu buat tulisan tulisan judulnya nanti bisa kalau ada ya semuanya ikut mengunting nanti ini boleh digunting saya atau boleh silakan berkreasi sesuai sesuka kalian, tapi didiskusikan dengan kelompok ya. Waktunya 20 menit dimulai dari sekarang.
Silakan tulisannya mulai dibuat kalau mau tulis. Ya, sesuka hati didiskusikan boleh seperti ini atau berdiri ya. Selain hasilnya, merupakan kelompok juga boleh mulai. Jangan lupa membersihkan kelasnya, tetap dibuka tempat sampah ya. Nanti boleh dilihat. Jangan sampai salah ya. Itu sambil dipelajari ya, nanti dipelajarikan di depan menjelaskan ke temannya nanti
Nasi boleh. Salahnya juga. Waktunya sudah berjalan 15 menit lagi. Jangan lupa kalau mau menanyakan diskusikan dengan kelompoknya. Diskusi yang baik bagaimana? Menerima pendapat yang punya teman ya, kelompok.
Yo, waktunya 10 menit.
Yang lain sambil samanya dikondisikan ya. Yang lain yang sudah selesai tugasnya membantu teman-temannya mengamati tempat hidupnya. Ayo, informasi ini.
Oke, alat tulisnya boleh diletakkan semuanya. Oke, dikenali dulu ini. Dirapikan tempat duduknya. Yo, semuanya dirapikan. Siapa yang mau dulu ke digambarkan? Ya. Jangan itu. Jangan diperhatikan sekali dan rokokan. Di sini biar. Halo. Ya.
biar agak menutupi semuanya. Adalah yang nomor alat tulis. Alat tulisnya dimasukkan diletakkan dulu di duduk yang bagus sambil memperhatikan namanya. Mempresentasikan hasilnya dari kelompok berapa ini? Yuk, ada ke depan semuanya. Ada ke depan. Hasil dari kelompokan diperhatikan. Ya, bisa dijelaskan. Dari awal itu kelompok A ini membuat apa? Dari kelompok A dari makanan. Oke, bisa dijelaskan, silakan. Ya, produsen makan dalam berikut satu. Terus ayam memakan membelah temannya. Ayam dimakan terus yang dari sana dulu. Ya, ini sebenarnya dari makanan ini bisa dua-duanya dijelaskan. Yang pertama ada padi dan pohon. Padi dan pohon ini dimakan belalang, dimakan tikus, ulat, sama kelinci. Lalu di sini ada ayam. Ayam memakan apa ini? Ulat sama belalang yang bisa dimakan ayam ya, burung juga, ulat sama belalang, katak pun juga sama. Yang bisa dimakan adalah ulat sama belalang. Lalu ulat di sini bisa memakan katak, bisa memakan kelinci, bisa memakan tikus, bisa memakan ayam dan burung. Ya, ulat nanti akhirnya dimangsa oleh elang dimangsa oleh orang. Oke, tepuk tangan untuk kemudian yang perwakilan yang dipresentasikan kelompok A ya, yang lainnya selesaikan dulu yang bagus. Setelah ini, Bu Alfi ada tugas, silakan yang banyak dibersihkan, dilakukan dulu. Setelah tadi ada tugas kelompok sudah dipresentasikan buat kelompok A, silakan sekarang ada tugas individu dikerjakan sendiri. Ini untuk mengukur apakah kalian sudah memahami apa belum yang kita pelajari hari ini ya. Jangan lupa dikasih nama serta nomor absen.
Langsung di situ, langsung di situ. Untuk mengerjakan soal ini waktunya 15 menit cukup. Jangan lupa namanya ditulis. Ada yang bukan selesai beli dulu, coba dibeli dibaca lagi ya. Namanya jadi kan, jadi foto anak. Namanya
Oke, sudah semua ya? Bisa mengerjakan soalnya? Sudah apa dulu? Pembelajaran kali ini menurut kalian menyenangkan apa belum? Bisa dipahami apa belum? Bisa lihat video, terus mengerjakan dengan kelompok, ada gambar-gambarnya, kita bisa sambil bermain. Lebih mudah dipahami apa? Lebih sulit hari ini sudah bagus dari kalian pertama belajar berkelompoknya juga sudah baik, tapi masih ada beberapa kelompok yang saling menyalahkan temannya ya. Jadi lain kali kalau berkelompok mengatur apa? Saling membantu kerjasama kompak. Menerima pendapat dari dan menghormati itu yang paling utama. Oke, bisa diterima? Bisa. Hari ini yang kita pelajari adalah makanan. Akan masuk hidup dari tadi ada dari apa saja? Produsen menghasilkan makanan di konsumen, dia bergantung pada produsen dan kepada hewan lain. Terus konsumen tadi ada hewan apa saja jenisnya? Tikus, ya, tikus, makan, terus yang kedua ya, terus setelah ada konsumen, yang terakhir ada dekomposer itu adalah konsumen yang memakan hewan terakhirnya masih tadi elang ya, temennya elang yang mati akhirnya dimakan oleh konsumen tumbuh jamur yang menjadi nutrisi buah-buahan yang dan bisa ya tadi juga ya ada yang bentuk dari makanan. Dari makanan tadi apa? Tumbuhan, rantai, makanan. Jadi banyak hewan yang tergabung di situ, nggak cuma satu rantai makanan, tapi beberapa rantai makanan yang digabung menjadi satu. Oke, ada juga kelompok tadi yang membentuk apa piramida makanan. Yang bawah itu dari konsumen, jadi dan terus ada konsumen tingkat 1, 2, 3 sampai konsumen. Nah, yang paling besar tadi di piramida makanan apa yang paling besar? Yang paling besar yang paling bawah tumbuhan berarti jumlahnya lebih banyak dari konsumen satu. Bayangkan kalau tumbuhan jumlahnya lebih sedikit dari konsumen satu, apa yang akan terjadi? Konsumen satu akan konsumen satunya akan kekurangan makanan sehingga bisa apa? Kekurangan bisa mati, artinya tidak seimbang, makanan tidak seimbang dan hewan-hewan yang lain itu tadi akan karena kekurangan makanan. Jadi produsen itu harus yang paling banyak dalam piramida makanan tadi. Sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham silahkan ketua kelasnya dipimpin doa dulu. Lalu saya jangan lupa selanjutnya disiapkan ya untuk tadi kita belajar lebih lanjut ke piramida makanan dari makanan juga selanjutnya.
Pilihan kalau menyiapkan adalah keputusan apa belum, harus dalam kondisi yang aman. Selanjutnya kita berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Ibu, sebelum kita sudah melaksanakan observasi, kali ini adalah kegiatan pasca observasi untuk merefleksikan kembali hasil observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin. Bagaimana perasaan Bu Alfi setelah melaksanakan pembelajaran? Perasaan saya merasa senang karena pembelajaran kemarin itu memberikan pengalaman baru untuk kelas 5, membentuk kelompok dengan berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar anak-anak, audio, visual, kinestetik. Jadi siswa lebih kompak, semua terlibat aktif dalam kelompok dan bekerja sama. Hasil kerja kelompoknya juga sudah bagus dan tepat. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, peserta didik lebih mudah memahami materi sesuai gaya belajar. Pada intinya berdiferensiasi itu lebih kompak dan gimana ya, lebih tuntas dalam pembelajaran seperti itu ya. Menurut Bu Alfi, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai sesuai percakapan sebelum konsultasi itu? Ya, menurut saya tujuan pembelajaran sudah tercapai. Peserta didik mampu menyelesaikan tugas individu maupun kelompok dengan baik dan hasil belajarnya juga sudah di atas KKM. Selain itu, berdasarkan tanya jawab pada pembelajaran kemarin, dengan anak-anak pembelajaran itu merasa menyenangkan dan materinya juga lebih mudah dipahami. Jadi materi mudah dipahami, terus hasil belajar pun sesuai dengan target yang ditentukan seperti itu ya. Menurut Bu Alfi, apakah saat pembelajaran hal baik apa yang telah dilakukan? Hal baik yang telah dilakukan di pembelajaran yang kemarin ini, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didiknya terlibat aktif dalam belajar dan guru sebagai fasilitator. Dengan pembelajaran berpusat pada peserta didik ini menumbuhkan karakter sosial pelajar Pancasila, yaitu mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan juga kreatif. Berarti pada pembelajarannya berpusat pada peserta didik seperti itu. Hal apa yang perlu Bu Alfi tingkatkan lagi? Yang perlu saya tingkatkan ini dalam pengelolaan kelas. Jadi suasana belajarnya diciptakan dengan semenyenangkan mungkin. Jadi motivasi anak-anak untuk belajar ini lebih meningkat lagi, dan juga lebih konsisten saya dalam menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan dan persiapannya lebih matang. Berarti yang perlu ditingkatkan adalah pengelolaan kelas sama lebih menarik lagi gitu ya, agar anak itu bagaimana ya, minatnya tumbuh dalam pembelajaran seperti itu ya. Untuk kedepannya Bu, rencana tindak lanjut apa yang jenengan lakukan? Oke, rencana tindak lanjut yang saya akan lakukan di sini merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan juga melakukan perancangan modul ajar, LKPD yang menarik dan tentunya dari media pembelajaran, model, strategi pembelajaran itu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi dibentuk yang kreatif dan seinovatif mungkin. Luar biasa. Bu Alfi, semoga rencana Bu Alfi ke depannya untuk pelaksanaan pembelajaran lebih baik, bisa berjalan dengan lancar, sukses, merasa anak-anak pun merasa excited seperti itu ya dalam pembelajaran, dan bisa berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik untuk siswa kita. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga pada pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih Bu. Sama-sama.